Dikenal sebagai Raja Iblis Farfatos, dan memiliki kekuatan luar biasa, ternyata membuat tokoh utama kita kali ini, memiliki sebuah lubang besar di hatinya. Meski dirinya telah menyelamatkan umat manusia, dari makhluk suci serta pengikut mereka, namun ia dikenal sebagai Raja Iblis, nama yang diselimuti dengan keputusasaan dan keaguman, seolah dirinya adalah monster dari sebuah dongeng. Raja Iblis Farfatos selalu sendirian, merasa jiwanya kosong tak mempunyai seorang teman, dan ketika ia melihat seorang bayi dari pelayan di istananya, dia menyadari akan sesuatu. Raja Iblis Farfatos akan memulai kembali kehidupannya, dia akan membuat kisah baru dengan mengumpulkan teman, dan ia akan melakukan banyak hal yang tidak diterima oleh dunia ini. Sembari mengaktifkan lingkaran sihir reinkarnasi, Farfatos berkata, bahwa ia akan banyak mengobrol dengan teman barunya, serta bermain bersama mereka, ia akan berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna itu. Inilah kisah anime reinkarnasi dari Raja Iblis, yang akan ditayangkan tanggal 7 April tahun 2022 ini, dan seperti apa ceritanya, selamat datang, di channel Senku Anime. Bismillahirrohmanirrohim, Mimin ucapkan, selamat menjalani ibadah puasa bagi yang beragama Islam, dan ingat, jangan berpikiran kotor ataupun nonton anime bergenre ecchi maupun harem. 3000 tahun telah berlalu, Farfatos kini terlahir kembali dengan nama Art, saat ini ia tengah memandang anak lain, yang tengah bermain dengan temannya. Ia pun berpikiran, bahwa dunia tidak sebaik yang ia pikirkan, meski sudah 12 tahun semenjak ia bereinkarnasi, sampai saat ini ia belum mendapatkan satu orang teman pun. Ia telah terlahir kembali sebagai penduduk biasa seperti yang ia inginkan, namun karena rasa takut dengan orang yang tak dikenal, membuat Art tidak dapat berbicara dengan orang lain. Dan untuk menutupi ketidakbergunaannya, Art belajar pengetahuan serta sihir di dunia ini, hasilnya, saat ini ia mempunyai 0 teman. Karena itulah, Art mengajukan pertanyaan kepada seniornya, tentang bagaimana caranya mendapatkan seorang teman. Namanya adalah Weiss, dia seorang dari suku Elf dan juga teman dari ayah Art. Weiss berkata bahwa kesopanan adalah langkah pertama, untuk mendapatkan seorang teman, bahkan Weiss juga memberi saran untuk Art, agar ia juga bertanya kepada orang tuanya. Seperti yang sudah disarankan, Art segera menemui orang tuanya, dan langsung menanyakan hal itu kepada mereka. Di sisi lain, ayah Art mengeluarkan senyum di wajahnya sambil mengatakan, pukul saja wajah mereka. Jadi buat kalian yang sulit untuk mendapat teman, kalian tinggal temuin gerombolan anak-anak yang lagi nongkrong, terus kalian pukul mereka, selanjutnya Mimin yakin, bukan teman yang didapat, tapi musuh makin tambah banyak. Kembali ke cerita, Art masih menunggu jawaban dari ibunya, dan ibunya pun memberikan senyuman kepada Art sambil mengatakan, jika yang kamu maksud adalah budak seks, aku akan membantu. Mendengar hal konyol dari orang tuanya, membuat Art berpikiran, andai saja orang tuanya bisa berpikiran seperti Paman Weiss. Mengesampingkan semua itu, kini tiba saatnya bagi Art mencoba langkah pertamanya. Art membawa sebuah bola dan menemui 3 anak laki-laki sambil berkata, hari yang bagus anak-anak muda. Ini hari yang bagus untuk bermain bola, sebuah kebanggaan jika kalian mengizinkanku bergabung. Bagi Mimin daripada disebut perkenalan, ini malah nampak kayak lagi ngobrol sama raja. Ketiga anak itu pun diam tanpa kata, mendengar ucapan aneh dari Art, membuat mereka bertiga pergi tanpa memperdulikannya. Art pun megangin kepalanya sambil nyengir, berusaha berkata bahwa ia tidak merasa kesal, namun di dalam lubuk hatinya, Art menyebut mereka anak-anak guk-guk. Untuk memperbaiki suasana hatinya Art pergi menuju sebuah hutan, namun saat ia menghibur dirinya dengan menatap bunga yang indah, tiba-tiba terdengar sebuah suara teriakan. Art langsung menggunakan sihir Dimension Walk, untuk mencari lokasi suara tersebut. Art pun langsung bergegas ke sana, dan melihat gadis elf yang tengah diserang oleh monster serigala. Dengan cepat Art langsung terjun di hadapan gadis ini, tentunya gadis ini terkejut dengan kedatangan Art. Dia juga bertanya, tentang siapa nama dan dari mana Art datang. Namun tiba-tiba serigala itu mengaung sangat keras, sehingga membuat gadis ini jatuh karena ketakutan. Serigala ini pun tiba-tiba berlari untuk menyerang mereka berdua, dan di sisi gadis ini khawatir kepada Art, dia pun menyuruh agar Art segera menyingkir. Namun Art dengan tenang menyodorkan satu tangannya ke depan, dan dari lingkaran sihir di tangan Art, memunculkan api dengan ukuran besar dari lingkaran sihir tersebut.
Monster serigala ini pun lenyap bahkan pohon di sekitar mereka. Hah, kata gadis ini dalam kebagongannya. Gadis ini pun berkata, apakah itu adalah sihir Mega Flyer? Art berkata bahwa itu adalah flyer biasa. Art kemudian mengulurkan tangannya berniat membantu gadis ini. Tentu saja gadis ini sedikit nyolot dengan penjelasan yang Art beri, walau bagaimanapun, flyer adalah sihir serangan tingkat dasar, namun api barusan memiliki daya ledak besar, yang mampu menghanguskan ribuan orang sekaligus, dan itu adalah sihir tingkat menengah Mega Flyer. Tapi gadis ini nggak peduli lagi dengan semua itu, dia pun menatap ke arah Art, karena baginya Art terlihat sangat kuat, dia pun menanyakan nama Art. Art pun juga mulai mengenalkan dirinya, mengatakan bahwa namanya adalah Art Meteor, sedangkan lelaki ini adalah Shigisugi Comet. Namanya adalah Irena, gadis loli mungil yang diidamkan setiap penggemar anime, dan ini yang diucapkan oleh Irena, terima kasih telah menyelamatkanku, sebagai tanda terima kasih dariku, akan kubiarkan kamu jadi teman pertamaku, ceritanya malu-malu kucing ya bro. Namun Art hanya diam sembari mengucap teman pertama, sedangkan di sisi Irena mulai terlihat malu, dia pun bertanya kepada Art, apakah ada masalah dengan kata teman pertama. Mendengar kata teman, Art langsung menggapai tangan Irena, dan menerima ajakan pertemanan dari Irena. Sejujurnya saja bagi Art dia juga sangat senang, bisa mendapatkan teman pertamanya juga. Sejak saat itu, hari-hari Art diisi kebahagiaan bagaikan mimpi. Art juga mempelajari banyak hal, yang tidak diajarkan dalam buku. Irena ternyata lebih tomboy dan bertekad daripada yang Art kira. Lalu pada suatu hari, saat mereka berhenti latihan sihir di hari itu, Irena mendekat dan memohon kepada Art, agar dia diajari sihir silent casting, karena ia juga ingin kuat seperti Art. Namun karena Art hanya diam tanpa ekspresi, Irena pun memeluk Art dari samping sambil bertanya, apakah tidak boleh? Irena terus memohon kepada Art, tanpa ia menyadari, bahwa alasan Art tetap diam adalah, karena bola pantul kembar milik Irena makin nempel di lengan Art. Pada akhirnya Art mengajari Irena cara menggunakan sihir silent casting, karena saat ini Art mulai memahami, seberapa banyak perubahan yang terjadi selama 3000 tahun ini. Buku yang tersebar di dunia ini hanya mengajari sihir tingkat bawah, rakyat biasa akan mendapat yang lemah, sedangkan keluarga bangsawan akan mendapatkan sihir yang kuat. Ini terjadi karena para bangsawan tidak mau, jika sampai rakyat biasa menjadi lebih kuat dari mereka. Setelah beberapa penjelasan yang sudah diberikan oleh Art, bahkan sempat menunjukkan bentuk sihir aslinya, kini tiba giliran Irena mencoba menggunakan silent casting. Irena merentangkan kedua tangannya menunjuk langit, namun ketika sihirnya mulai dilepaskan, meski masih belajar, api yang keluar dari lingkaran sihir Irena cukup besar. Hah, kata Art melihat sihir Irena. Di samping Irena yang lagi terlihat senang sihirnya berhasil, Art berpikir akan sesuatu, adalah 1 dibanding 5% kekuatan yang seharusnya, kekuatan asli Irena mungkin lebih jauh, maksudnya adalah jauh lebih rendah dari rata-rata. Namun Irena gak tahu akan hal ini, dan dia terus bersemangat karena keberhasilannya, bahkan sempat mengatakan dia sekuat Demon Lord saat ini, andai kata gua yang jadi Art, udah gua ues-ues nih loli bohai. Astagfirullahalazim, gua lupa kalau ini bulan puasa, meski gua lagi gak puasa. 3 tahun telah berlalu, saat ini kita kembali di kediaman Meteor. Terlihat Art yang terkejut melihat kedatangan Irena serta Weiss, ternyata selama ini Weiss tidak pernah cerita kepada keluarga Art, bahwa mereka adalah ayah dan anak. Mereka pun duduk di meja makan sembari membicarakan sesuatu. Weiss berkata kepada orang tua Art, bahwa maksud kedatangannya adalah untuk membahas masa depan Art. Sementara itu, di sisi Art serta Irena mengeluarkan ekspresi bertanya-tanya, mendengar kata-kata masa depan. Weiss pun menjelaskan, bahwa saat ini umur mereka sudah genap 15 tahun, dan sudah saatnya untuk membahas masa depan mereka. Weiss pun bertanya kepada Art, apakah dia sudah mempunyai sebuah rencana. Art mengeluarkan ekspresi serius, dan penonton gua mikirnya pasti aneh, namun Art jawabnya sangat simpel, dia ingin mempunyai 100 teman. Mengingat keinginan Irena yang mau selalu bareng sama Art, Weiss pun memberi sebuah usulan, agar mereka masuk di sekolah akademi. Dengan begitu Art akan lebih cepat mendapat seorang teman, serta dia akan mempelajari yang namanya akal sehat. Namun Irena langsung bertanya kepada ayahnya, bisakah mereka berdua memasuki akademi bersama, mengingat yang bisa belajar di sana harusnya seorang bangsawan saja. Namun Weiss mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, ia pun bertanya kepada Art,
apakah dia pernah mendengar tentang salah satu dewa yang telah disegel oleh Raja Iblis melarikan diri. Art pun menjawab bahwa ia pernah mendengarnya, Heroic Baron dan penyihir agunglah yang menyegelnya kembali. Jadi ternyata, orang tua merekalah Heroic Baron dan penyihir agung itu. Weiss mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ingin membuat mereka terkejut, karena sebenarnya mereka berdua sudah istimewa dari sejak lahir. Weiss berkata agar tidak khawatir dengan pendaftarannya. Namun di sisi Art langsung terlihat suram, ini tuh karena ia benci diistimewakan, makanya dia membuang semua yang membuatnya jadi spesial, namun niatannya semua kembali terulang. Beberapa hari kemudian, waktu masuk ke akademi telah tiba, terlihat kereta kuda yang menurunkan Art serta Irena. Namun saat Irena keluar, ia mengatakan bahwa bokongnya sakit. Sini mbak gua tampol lagi, biar tambah panas bokongmu. Di depan mereka adalah ibu kota Decius, sejenak mereka seakan menikmati pemandangan barunya, sampai kemudian Art bersiap melakukan sebuah sihir teleportasi. Namun Irena langsung memarahi Art, dan melarang untuk menggunakan sihir teleportasi, mengajaknya berjalan ke akademi sambil menikmati suasananya, ia pun menjulurkan tangannya kepada Art. Singkat ceritanya, kepala sekolah akademi sihir bernama Count Gold, mengenalkan mereka di depan para murid. Hal yang menakjubkan pun terjadi, mereka diperebutkan oleh para murid yang lain. Mungkin ini karena mereka mengetahui bahwa Art serta Irena adalah anak dari pahlawan. Bahkan ketika mereka berjalan mengelilingi akademi, para gadis terus memperebutkan Art agar mau menjadi suaminya, dan di sisi yang buat video ini lagi mikir, kapan diriku jadi rebutan wanita seperti ini. Namun tak lama kemudian, mereka menyaksikan seorang murid yang sedang menggoda murid gadis lainnya. Dikenal dengan nama Elrado, biasa disebut sebagai anak ajaib dari keluarga Diuk Barbecues. Namanya adalah Ginny, dia adalah putri yang melayani keluarga Elrado. Ginny adalah gadis dari ras Succubus, dan sumpah selain imut, gede banget itunya bro. Pasti kalian paham lah ya, ras Succubus di anime terkenal seperti apa. Namun karena kejadian merendahkan seperti ini tidak disukai oleh Irena, ia pun langsung berkata kepada Elrado, agar dia berhenti mengganggu Ginny. Art seolah bangga dengan tindakan yang dilakukan oleh Irena, Art pun juga ikut berkata, agar Elrado meminta maaf atas perbuatannya kepada Ginny. Namun Elrado menyepelekan peringatan dari Art, bahkan mengira kalau Art serta Irena terbawa suasana, dengan cerita kepahlawanan orang tua mereka, meski ini adalah hari pertamanya di akademi. Art pun berkata, siapa yang peduli dengan orang tua, minta maaflah kepada Ginny sekarang juga, dan berjanjilah kau tidak akan melakukan sesuatu. Namun dengan sombongnya Elrado masih menentang Art, bacot kau bangsat, ucap Elrado dengan wajah kesalnya. Di sini Art sangat mengerti, bahwa apapun yang ia ucapkan percuma, Elrado tidak akan pernah meminta maaf. Namun di sisi Elrado berkata akan mempertimbangkan semuanya, untuk meminta maaf kepada Ginny. Namun itu pun jika Art bisa mengalahkannya, artinya Elrado menantang Art untuk berduel. Art juga sudah menentukan keputusannya, ia menerima tantangan dari Elrado. Dengan beginin, duel antara Art dan Elrado akan segera dimulai, tapi di video berikutnya. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。